Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin Rabbi zidni ilma warzuqni fahma liridaillahi ta'ala li hidayatillahi ta'ala li rahmatillahi ta'ala li syafa'ati rasulillah wa bi barakati muallifil hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Halaman 9 di baris kedua dari bawah. Aulau syahida indil anbiya'u awil malaikatu utawi ngucap lamun negesi sanding ingsun sapa para nabi utawi para malaikat au jami'ul muslimin bi kadza utawi sakabehe wong Islam kalawan menggini qabiltuhum maka ora nerimo ingsun ing wong iku kabeh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kemarin enggak percaya adanya takdirnya Allah. Jadi tatkala kita ditakdirkan oleh Allah untuk sholat subuh berjamaah, namun seseorang tidak percaya dengan takdirnya Allah, itu meyakini bahwa semua yang terjadi ini adalah kehendak dirinya sendiri. Itu bisa menyebabkan ucapan yang seperti itu bisa menyebabkan keluar dari iman. Lau syahida indil anbiya wal malaikatu au jami'ul muslimina bi kada ma qabiltuhum, atau lau syahida indi, kalau menyaksikan terhadap apa yang aku perbuat, al-anbiya dari para nabi, wal malaikatu dari para malaikat, au jami'ul muslimin atau dari semua orang yang muslim, bikada terhadap apa yang aku perbuat, ma qabiltu maka aku tidak akan terima hum persaksian dari semuanya itu. Perkataan yang enggak ada gunanya. Jadi misalkan kita berbuat sesuatu, misalkan kita itu membuang paku dari jalan, terus dia itu sesumbernya gini, seandainya para nabi, para malaikat dan orang sak dunya menyaksikan, menjadi saksi atas kelakuanku ini, yang membuang paku tadi, aku tidak terima. Aku mau menerima persaksian dari mereka semua. Niatnya apa? Niatnya untuk merendahkan atau menghina dari para nabi, para malaikat, bahkan juga dari semua orang muslim. Apa hubungannya? Lakon sopo kok malah mau disaksikan para nabi, para malaikat, para orang muslim, dan aku nggak mau saksinya mereka. Mungkin juga besok di yaumil kiamat, tatkala di pengadilannya Tuhan, dengan sombongnya dia bilang dengan niat untuk menghina
Aku nggak mau saksi dari nabi, saksi dari malaikat, saksi dari orang bahwa aku ini orang api, orang baik. Maqabiltuhum, aku tidak terima persaksian mereka semua. Itu perkataan yang seperti itu akan menggelincirkan dari iman, mengeluarkan kita dari iman, dikhawatirkan kita nanti masuk ke murtad. Ayas. Qala la af'alu kada. Utawi ngucap sapa wong ora gelem gawe ingsun ing bone mau. Wa in kana sunnatan bi qasdil istihza'i. Senajan ana kada iku sunnah lawan co hino-hino. Senajan, bukan senajan, Mas. Senajan. Bismillahirrahmanirrahim. Au qala, atau seseorang itu berkata, la af'alu kada, aku nggak mau berbuat seperti ini. Berbuat sesuatu, misalkan sholat sunnah, sholat hajat, aku nggak mau mengerjakan sholat hajat. Aku nggak mau senyum sama orang, karena senyum itu sedekah. Aku mau melakukan itu walaupun itu sunnah, walaupun itu disunnahkan oleh kanjeng Nabi, pernah dipraktekkan. Kanjeng Nabi senyum pada semua orang. Kanjeng Nabi itu melakukan itu walaupun itu sunnah, aku tidak akan melakukannya. Biqasdil istihza'i, dengan maksud tujuan untuk menghina kesunnatan itu. Perlakuan itu sunnah, kan? Dianggap sunnah atau bahkan disunnahkan memang sama kanjeng Nabi, namun dia dengan kerasnya, melambangkan keras hatinya, dia nggak mau melakukan itu. Api owong karo wong liya itu disunnahkan sama kanjeng Nabi. Moh, aku nggak akan buat keapian, nggak akan buat kebaikan, nggak akan tersenyum, nggak akan berbuat baik kepada orang walaupun itu diperintahkan atau disunahkan oleh agama. Omongan seperti itu tuh nggak ada gunanya. Makanya diwanti-wanti sama musannif, banyak orang tergelincir imannya, bahkan murtad karena perbuatan dari lesannya atau pengucapnya. Ayo. Walau kana fulanun nabiyan ma amantu bihi. Utawi lamun ana sapa fulan iku dadi nabi, maka orang imanakan ingsun kalawan fulan. Au aqahu alimun fatwan. Utawi paling ing wong sapa wong alim ing fatwa. Maka ngucap sapa wong faqala isyahada syar'u muridan al-istighfar. Utawi endi suci-suci ku fatwa sareng hale ngarepaken ing penting minum-minum Ngenteng. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga lau kana fulanun nabiyan, atau kalau si fulan itu jadi nabi, ma amantu bihi, maka aku tidak akan beriman terhadap fulan itu. Ini mengandai-andai atau ngedabrusnya itu nggak ada gunanya. Makanya hindari dari berbicara atau berucap yang tidak ada gunanya. Bahkan ucapan itu bisa menyakiti orang lain. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, mengucapkan hal yang baik-baik, lebih baik diam ketimbang nyakitin orang lain, ketimbang membuat orang lain terluka hatinya, lebih baik kita diam. Ini juga kalau ada si fulan jadi nabi, aku tidak akan beriman kepada dia.
opo nggak ono junjungan ini, udah Nabi Rasul sudah ditutup oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad itu khatamil anbiya'i wal mursalin. Jadi nggak usah berandai-andai ngetap terus ngalor ngidul ngetan ngulon, nggak ada gunanya, bahkan akan menyebabkan hati kita, keimanan kita akan tergelincir gara-gara pembicaraan yang tidak ada gunanya. Au a'tahu alimun fatwa, atau ada seseorang alim yang berfatwa, faqala is faqala is hadas syar'u muridan al istifafa. Jadi ada seorang alim memfatwakan bahwa ini haram, ini maksiat, ini dosa. Faqala is hadas syar'u muridan al istifafa. Jadi dia itu fatwanya itu dia nggak mau, fatwa apa ini, walaupun itu disyariatkan, disyaratkan oleh ijma para ulama bahwa hal itu haram, bahwa hal itu dosa, dia tetap muridan al istifafa, dia tetap menginginkan bahwa itu fatwanya itu nggak masuk gitu loh. Bahkan dia itu menghina fatwa apa ini, mengendekkan atau menghinakan orang alim yang memberi fatwa berdasarkan keilmuannya. Jadi dia itu menghina, meremehkan orang yang alim, itu nggak boleh. Dikhawatirkan tergelincir juga dari iman. Yes. Utawi laknat Allah iku tetep mengatasi saben-saben wong alim ngarepaken nyemplekaken kang mengko mereng salah siji ini para anbiya kabeh. Ini contoh. Melaknat. Waqala, dan orang itu laknatullahi ala kulli alim. Laknatnya Allah bagi orang alim. Mungkin dia stres, mungkin dia. Stres. Niatnya dia itu menghina orang alim itu. Niatnya itu dia itu ingin merendahkan orang alim itu. Bahkan as-samilah li ahadil anbiya, bahkan termasuk dari bangsa para nabi. Dia nabi-nabi itu kan alim juga, pintar-pintar juga para nabi itu. Laknatullah ala kulli alim. Laknatnya Allah bagi orang alim termasuk para nabi, maksudnya gitu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, enggak usah mending diam, perbanyak zikir kepada Allah biar hati ini bisa lembut. Ya, Mas. Wa qala ana bari'un minallahi. Utawi ngucap wong utawi iku waran saking Allah. Au minal malaikati, utawi saking malaikat, au minan nabi sallallahu alaihi wasallam, utawi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, au minal qur'ani, utawi saking Quran, au minal syariati, utawi saking syariat, au minal islami, utawi saking Islam, au qala li hukmin. Udah ada. Terus. Au qala li hukmin hukma bihi minal ahkami syar'iyyati laisa hadzal Hukmu. Utawi ngucap sapa wong marang hukum kang dihukumi wong kalawan hukum bayani saking pira-pira hukum kang bangsa sareng ora ana apa iki hukum.
Amin. Terus aula a'riful hukma mustahzi'an bi hukmillahi utawi ngucap ora roh ingsun ing hukum ale bebuyu kalawan hukumnya Gusti Allah. kok dimasukkan di sini ya, banyak ya. Kalau lihat sifatnya orang kayak gini greget no. Auqalah ana bariun. Bari itu lebaran atau bebas. Minallah, dari Allah, atau minal malaika, atau dari para malaikat, atau minan nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dari para nabi sallallahu alaihi wasallam, atau minal Quran, atau minas syariati, atau minal Islam, atau qala li hukmin hukima bihi minal ahkami syar'iyyati laisa hadzal hukmu. Jadi dia itu bebas dari Allah, bebas dari malaikat, pengawasan malaikat, bebas dari aturan-aturan yang dibawa kanjeng Nabi, bebas dari Al-Quran. Jadi dia bebas, sebebas-bebasnya, sak mau gue. Nah, itu yang bahaya. Gak terkena oleh hukum-hukum syar'i, gak sholat, gak popo, gak poso, gak popo. Itu berarti kan gendengnya. Niatnya apa? Niatnya mustahzi'an bihukmillah, niatnya meremehkan hukum-hukum yang Allah buat. Hukum apa ini? Hadal hukum apa? Gak mau dia. Laisa hadal hukum, gak ada hukum-hukum wajib, gak ada hukum-hukum haram. Buat aku bebas, aku mau melakukan apa aja bebas, gak ono dosa ambil aku. Ini kesurupan orang kayak gini ya. Lanjut Mas. Utawi ngucap wong halih temen seperti sapa wong ing masa ing lafaz bekasan dihapon au akrawa saroban baganat saroban utawi nesuaken sapa wong ing iman ngucap ing lafaz baganat saroban au inda waznin utawi nalika nimbang au kailin wa idza kaluhum utawi nakar ngucap ing lafaz wa idza kaluhum au zanuhum yukhsiruna au inda yati jam'in wa hasyarnahum falam nuwadir minhum ahadan yuqasdil istighfafi utawi nalika ningali ing wong akeh ngucap wa hasyarnahum falam nuwadir minhum ahadan kalawan nejo menteaken awil istizai fil kulli wa kadza kullu mawdi'in mustamila fihi al-Qur'ani bidzakal qasdi fa in kana ghairi dzakal qasdi fala yakunu lakin qala asy-syaikhu Ahmad bin Hajar rahimahullahu la ta'budu hurmatuhu wa kadza utawi kekuyu ing dalam sakabehane lan iku kaya mengkono kang tinutur utawi saben-saben panggonan kang kana kelaku ing dalam panggonan apa Quran kalawan mengkono sejo maka lamun ono apa pengucap iku kalawan liyane mengkono sejo maka ora kufur sapa wong tetapi ini ngendika sapa Syekh Ahmad bin Hajar rahimahullah ora adoh apa harame pengucap lan kaya mengkono kufur.
atau qala wa qad mala'ah bi'adan wa ka'san dihaqa. Pokoknya dia itu menghina atau meremehkan ayat-ayat Quran. Jadi setiap dia itu contoh afroga saroban fakanat saroba. Jadi tatkala dia minum, dia bilang dengan lafalnya Al-Quran fakanat saroba, atau au inda waznin au kailin wa ida kaluhum au wazanuhum yuksiruna aw inda ru'yati jam'in wa hasarnahum falam nughadir minhum ahada. Pokoknya setiap yang dia lakukan, misalkan tentang minum, dia bawa ayat-ayat tentang minum, tentang perbuatan apa itu, dia bawa ayat-ayat Al-Qur'annya, dia baca ayat-ayat Al-Qur'annya, wa hasarnahum fala nughadir minhum ahada. Misalkan tentang seseorang, perilaku seseorang, dia pakai ayat-ayat Al-Qur'annya itu dengan niatan apa? Biqasdil istihfafi, dengan niat untuk meremehkan, awil istihza'i, atau menghina. Ini nggak boleh bawa ayat Al-Quran niatnya untuk enteng atau meremehkan atau menghina atau merendahkan ayat-ayat Al-Quran itu nggak boleh, bisa menyebabkan kita murtad. Walaupun fa in kana bi ghairi dzalik, walaupun ada ucapan yang seperti itu, namun dzalikal qasdi, tidak ada dengan niatan falayak, tidak bil ghairi dzalik al-qasdi, tidak dengan niatan yang menghina, falayak fur, dia tidak kafir. Namun kata Syekh Ahmad Ibnu Hajar rahimahullahu taala, la tab'udu hurmatuhu wa kadza yakfuru man satama nabiyan aw malakan aw qala akunu quwadan in sholaitu. Ini juga tentang sholat juga diremehkan juga ya minimal katanya Syekh Ahmad Ibnu Hajar ini, minimal walaupun orang itu tidak kafir, minimal dosa, walaupun dia tidak ini, minimal dosa sudah. Mas yakfuru man satama nabiyan aw malakan, kufur sapa wong kang misuhe wong ing nabi utawi malaikat, aw qala aqulu quwatan in sallaitu, utawi ngucap wong ana sapa ingsun iku dadi ilmu namun salat sapa ingsun, aw ma asabtu khairan mundu sallaitu, utawi ngucap ora boleh ingsun ing kebagusan sajake salat sapa ingsun, awis salatu la tasluhu li biqasdil istighfafi biha. Bismillahirrahmanirrahim. Juga misu-misu itu nggak boleh, apalagi misu-misu bawa nama nabi, bawa malaikat, itu nggak boleh. Ngapain ya? Berarti stres ini, golongannya orang stres ini berarti ya. Ini juga auqala akunu quwadan, ini berandai-andai, seandainya saya ini seorang germo, aduh. Bercita-cita dari jadi germo gini. Kalau aku berandai-andai, ini berandai.
dayana jadi germo. In shallaitu aw ma asabtu khairun min du shallaitu. Salatku itu enggak berguna. Walaupun aku sholat tuh nggak ada kebaikan bagi aku. Oh tenang. Iya. Oh ditulis sama Muslim yang greget. Terus Oma asabtu khairan min shallaitu aw kami sholatu la tasluhu bi qasdi istighfar fiha. Utawi ngucap ora oleh ingsun ing kebagusan sajae sholat sapa ingsun. Utawi ngucap utawi sholat iku ora ana patuh mereng ingsun kalawan ijo nyenteng kalawan sholat. Awil istizai utawi ijo guyu awis istihlali tarkiha utawi amri halne tinggal sholat awit tasya'uhu biha utawi ngersulo melawan sholat qala lil muslimin ana uduka wa adu nabika utawi ngucap wong pirang wong Islam utawi ingsun iku setru miro lan setrune nabi piro. Udah. Jadi dengan niat menghina sholat yang sudah diwajibkan, yang sudah diperintahkan bagi umat Islam, gak usah sholat, buat apa? Sholat itu nggak ada kebaikannya. Al-istifafi dengan niat enteng, dan juga al-istizai dengan juga menghina, itu akan menyebabkan dia itu murtad. Au qala li muslimin ana aduwuka, dan dia juga berkata kepada orang muslim, aku ini musuhmu. Apa no? Musuh. Atau wa nabiyuka dan juga aku musuh nabimu. Sesama muslim walaupun gurau, aku ini musuhmu. Kamu Islam, aku musuhnya orang Islam. Aku juga musuhnya nabimu. Itu murtad, gak boleh. Au li sarifin, atau kepada sarif atau sarifah. Ana aduka. Sarifah ini adalah keturunan dari Kanjeng Nabi. Ana aduka, aku ini musuhmu. Enggak boleh. Niatnya hanya menghina murid dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menghina atau merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini menegaskan bahwa menghina sesama orang muslim dengan ucapan aku musuhmu, menghina kepada Nabi, aku ini juga musuhnya nabimu, menghina pada keluarganya Nabi juga dengan ucapan aku musuhmu, dengan niatan penghinaan kepada umatnya Kanjeng Nabi semua, umatnya, keluarganya, itu termasuk menghina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, sudah menarik. Au yaqulu syai'an min nahwi hadhil alfadil basyi'ati syani'ati. Waqad adda Syekhu Ahmad bin Hajar wal Qadi Iyadun rahimahullahu ta'ala fi kitabihima. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.